Rekor kemenangan Marquez di sprint race harus terputus setelah sang adik memanfaatkan kelemahannya. Sementara, Pecco Bagnaia harus puas finish ke-6 setelah tak mampu bersaing dengan Supra bapak milik Johann Zarco. David Tardozzi langsung angkat bicara. Yuk, simak berita selengkapnya. Marquez bersaudara menguasai podium sprint race MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone. Namun kali ini pemenangnya ialah Alex Marquez yang berhasil memanfaatkan kesalahan sang kakak, yang sempat melebar di tikungan 3, tikungan ke kanan yang jadi kelemahannya. Rekor kemenangan berantai Marc Marquez sepanjang sprint race pada musim MotoGP 2025 otomatis terputus setelah sebelumnya sang juara dunia 8 kali itu selalu menang dalam 6 seri secara beruntun. Sementara itu, pelengkap podium di posisi ketiga ialah Fabio Di Giannantonio yang sukses mengasapi Francesco Bagnaia, yang kembali merana diasapi 3 pembalap sekaligus bahkan oleh Johann Zarco, LCR Honda. Adapun pemilik start terdepan Fabio Quartararo kembali harus gigit jari karena motor Yamaha M1 masih sulit menandingi kecepatan Ducati Desmosedici EP untuk balapan dan berakhir finish di P7. Nasib merana dialami Bagnaia yang berangsur kehilangan sentuhan di atas motor Ducati miliknya. Teror kembali dirasa Bagnaia saat Supra bapak milik Zarco menggila dengan lesatan ke posisi kelima. Perbedaan performa yang ditunjukkan oleh Bagnaia dan Marquez turut mengundang perhatian dari Davide Tardozzi selaku manajer Ducati untuk berkomentar. Pria asal Italia itu memuji Marquez yang dianggapnya semakin matang dalam mengelola risiko dalam sebuah balapan. Dalam kesempatan yang sama, Tardozzi juga menilai Marquez sudah menunjukkan aura untuk menjadi juara dunia lagi dengan performa yang telah dia tunjukkan. Saya rasa dia sepenuhnya sadar akan kecepatannya, tapi sekarang dia tahu bagaimana mengelolanya. Saya ulangi, Marquez berpikir seperti seorang juara saat ini, ucap Tardozzi dikutip dari Motosan. Lebih lanjut, Tardozzi juga menyoroti kesulitan yang sedang dialami Bagnaia dan menegaskan Ducati sepenuhnya akan membantu keluar dari situasi ini. Bagi Tardozzi, Bagnaia masih dianggap bisa melaju dengan cepat di lintasan, tapi kini hal itu saja tidak cukup untuk mengalahkan Marquez. Teranyar pada saat sprint race Bagnaia harus menelan pil pahit setelah kalah bersaing dengan Supra bapak milik Johann Zarco. Kami berusaha membantu Bagnaia dengan segala cara yang memungkinkan, jadi saya rasa Pecco tidak lupa bagaimana cara melaju cepat, kata Tardozzi menjelaskan. Ya, catatan waktu tahun ini lebih cepat, meski begitu, Bagnaia juga melaju lebih cepat, tapi itu jelas tidak cukup, ucap Tardozzi. Taji Marc Marquez lagi-lagi belum cukup ampuh untuk menaklukkan salah satu sirkuit terpanjang setelah dia kalah pada sprint race MotoGP Inggris 2025. Marquez yang start dari posisi keempat di baris kedua, sebenarnya melakukan start cukup brilian pada balapan pendek dengan total 10 putaran itu. Marquez sempat mengasapi Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan akhirnya Fabio Quartararo yang sedang memimpin. Memasuki lap kedua, disinilah kesalahan dilakukan Marc Marquez. Dia gagal mempertahankan posisinya di depan setelah melebar di tikungan 3, salah satu tikungan berkelok ke arah kanan. Tikungan 3 jelas menjadi salah satu titik lemah Marquez di sirkuit Silverstone yang memiliki beberapa sektor tikungan kanan panjang. Tikungan panjang ke kanan adalah salah satu titik lemah saya, bahkan di balapan Catalunya dan Qatar juga, kata Marquez. Ya, saya sudah memulai dengan bagus sebenarnya. Saya juga berani ambil risiko. Namun saya melakukan kesalahan di tikungan yang kemarin saya kecelakaan di sana. Semenjak itu, saya mulai mencoba membuka pintu, membiarkan Alex lewat, kata Marquez. Kekalahan Marquez di sprint race MotoGP Inggris 2025 membuat catatan sempurna dia di sesi ini ternoda setelah selalu menang pada 6 EP sebelumnya. Baiklah, berikut hasil sprint race MotoGP Inggris yang bisa kalian simak. Catatan mengesankan dibukukan Quartararo ketika tampil pada babak kualifikasi MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone. El Diablo keluar sebagai pole sitter usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 57,233 detik di mana catatan itu menjadi all-time record. Ini menjadi pole position ketiga kalinya secara beruntun yang didapatkan Quartararo sejak di EP Spanyol dan EP Prancis. Dia mengungguli Alex Marquez dari Gresini Racing dengan gap 0,309 detik dan andalan Ducati Francesco Bagnaia dengan jarak 0,589 detik. Sedangkan rekan Bagnaia, Marc Marquez, berada di tempat keempat usai melakukan kesalahan saat flying lap terakhir.
Suasana mendung mengiringi persaingan pada sesi kualifikasi 1 MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung selama 15 menit. Wildcard Honda, Aleix Espargaro harus mengalami kerugian saat catatan waktu lapnya dibatalkan karena aksinya memotong lintasan. Menyisakan 6 menit terakhir, Acosta mengambil alih posisi pertama usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 58,566 detik. Gestur penuh kecewa dialami Vinales di mana hot lapnya harus berakhir setelah motornya mengalami masalah teknis. Masa les flying lap, Luca Marini berhasil melejit untuk mengambil alih posisi tercepat dari tangan Acosta dengan waktu lap terbaik 1 menit 58,209 detik. Marini melaju ke babak kedua bersama Morbidelli yang menduduki urutan kedua dengan gap 0,090 detik darinya. Memasuki sesi kedua, persaingan langsung terasa panas setelah andalan Monster Energy Yamaha. Alex Rins langsung melesat dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,558 detik. Tak bertahan lama, Rins berhasil digusur oleh rekan setimnya Fabio Quartararo yang mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 58,506 detik. Pesta pabrikan Iwata, Jepang itu berakhir di 7 menit terakhir saat Marc Marquez sebagai andalan Ducati melaju 0,281 detik lebih cepat. Di sisi lain, dominasi Ducati kian terasa saat tandem Marquez, Francesco Bagnaia melejit di tempat ketiga dengan gap 0,306 detik. 6 menit terakhir, Quartararo memanfaatkan situasi lintasan yang lengang untuk mempertajam catatan waktunya saat semua rider kembali ke paddock. Rider berjuluk El Diablo tersebut gagal memanfaatkan momentum itu untuk melewati Marquez di urutan pertama. Catatan waktu potensial diukir rider Gresini Racing, Alex Marquez dan Bagnaia di mana mereka mengubah persaingan dengan menduduki urutan pertama dan kedua. Memasuki masa les flying lap, ritme yang kuat tunjukkan Quartararo untuk menggenggam pole position melalui waktu lap terbaik 1 menit 57,233 detik. Marquez gagal menyaingi catatan Quartararo setelah lajunya melebar dan harus puas menduduki urutan keempat. Berikut hasil kualifikasi MotoGP 2025 yang bisa kalian simak. Tak cuma Marquez, Fabio Quartararo senang dengan perkembangan positif yang ditunjukkan pabrikan Garputala pada MotoGP 2025. Fabio Quartararo mendapatkan hasil cukup memuaskan pada sesi praktik MotoGP Inggris 2025. Dia menjadi yang tercepat kedua dengan torehan waktu 1 menit 57,342 detik dalam sesi latihan yang digelar di sirkuit Silverstone tersebut. Progres Yamaha bisa dikatakan mengesankan setelah meraih hasil positif dalam hal kecepatan sejak memasuki seri Eropa. 3 pembalap motor YZR M1 pun lolos langsung ke sesi kedua pada MotoGP Inggris 2025. Jack Miller dan Alex Rins menemani Quartararo untuk memperebutkan posisi di empas baris start terdepan. Quartararo sendiri peraih pole position dalam 2 seri balap terakhir. Juara dunia MotoGP 2021 itu makin semeringah karena pemutakhiran tak terencana yang justru berhasil dibawa pada akhir pekan ini. Tim mengatakan kepada saya bahwa kami memiliki kejutan, tetapi masih belum sepenuhnya, kata Quartararo, dikutip bolasport.com dari Crash. Kekuatan M1 dalam kualifikasi kembali setelah mengalami penurunan sejak 2022. Quartararo yang bisa dibilang salah satu raja kecepatan satu lap pun sempat mengalami paceklik posisi start terdepan selama hampir 3 tahun. Masalah tersisa adalah kecepatan lomba yang memerlukan konsistensi dari awal hingga akhir serta manajemen ban yang prima. Sekarang sepertinya kami mulai kembali ke kecepatan satu lap, dan kami bekerja keras untuk membuat kecepatan balapan menjadi lebih baik, kata Quartararo. Quartararo berusaha untuk tidak melakukan perubahan radikal pada motornya melainkan hanya detail-detail kecil tanpa menjelaskannya lebih jauh.